يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang cara menggapai berkah dalam hidup, baik dalam keluarga hingga dalam berbangsa bernegara. Jalan selamat hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh sederhana. Nih, lihat nih. Ini namanya apa ini? Ayo jawab, namanya apa ini? Hah? Oh, pinter. Ini namanya muridnya Habib Novel betul nih. Cangkir. Cangkir isinya apa? Air kopi, betul. Ya, kalau kopi enggak enak ya. Wedang kok kopi. Cangkir. Cangkir ini saya taruh. Ini kita lagi belajar ya. Terus saya mau minum. Kalau saya minum tanpa ngucap bismillahirrahmanirrahim, yang saya tiru siapa? Nabi bukan? Bukan. Kalau Nabi ngajari kalau mau minum baca bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya sebetulnya banyak atau sedikit? Secara gerakan kok. Sedikit ya. Ada orang minum baca, misal ya, paling minim bismillah. Alhamdulillah, paling sedikit. Yang satu minum sama, ya tak baca dalam hati aja ya, buat contoh soal ini. Gak iso, gak bisa saya minum gak baca bismillah soalnya. Atau pelan-pelan gak ketemu mic. Ini yang pertama pakai bismillah, misal ya. Yang kedua gak pakai bismillah, 2 orang. Sama-sama yang diminum, sama-sama kopi, takarannya sama, sak seruput. Masuk ini kopi ke mulut, masuk ke tenggorokan, sama enggak prosesnya? Sama. Masuk ke perut, sama enggak prosesnya? Sama. Menurut ilmu kedokteran prosesnya sama, menurut ilmu langit beda. Bedanya di mana? Bedanya begitu kita ngucap bismillahirrahmanirrahim, maka di situ ketempelan yang namanya barokah. Ya, ketempelan yang namanya barokah. Mas Yo tolong ini dikecilkan dulu Mas Yo. Mas Eto volumenya muncul di monitor. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, ketempelan barokah. Kalau kita enggak ngucap bismillahirrahmanirrahim, maka tidak dapat berkah. Nah sekarang saya mau nanya, bedanya apa yang ketempelan berkah sama enggak ketempelan berkah? Kok diam semua kenapa nih? Tegang semua. Serius mikir. Kayak mudeng-mudeng woy. Lebih baik kan ngaku, enggak paham Bib gitu ya. Ketempelan berkah sama enggak ketempelan berkah. Contoh. Banyak sahabat atau semua sahabat bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, betul?
Tapi tidak semua sahabat dapat keberkahan yang sama. Ada yang dapat ketempelan berkah di sini, dadanya, hafalannya, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu ketempelan berkah di dadanya, hatinya. Sehingga dengar apapun langsung hafal. Menjadi sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang ketempelan berkah, tongkatnya bisa jadi senter. Pulang dari masjid, tongkatnya padang. Ketempelan berkah Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang ketempelan berkah, dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW, tadinya kalau naik kuda itu enggak pinter gitu ya, takut-takut. Begitu dipegang dadanya oleh Nabi SAW, langsung jadi jagoan naik kuda. Ketempelan berkah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi sahabat yang ketempelan berkah, didoakan Nabi SAW, punya anak banyak, istri banyak, rezeki berlimpah, ya. Kemudian umurnya panjang, meninggal masuk surga, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beda-beda. Tapi Abdurrahman bin Auf yang terkenal ketempelan berkah di tangan. Tangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini ketempelan berkahnya Kanjeng Nabi SAW. Bedanya apa dengan tangannya Ustadz Is? Jelas berbeda. Bedanya apa dengan tangannya Habib Novel? Jelas berbeda. Walaupun semua tangan sahabat pernah menjabat tangan Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Walaupun semua tangan sahabat ini selalu digunakan dalam kebaikan. Tapi tangannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kok beda. Kenapa? Abdurrahman bin Auf tangannya kalau menyentuh barang dagangan itu dibeli sama beliau pasti untung. Ajib juga ya. Langsung kalau kita pakai buka jual beli mobil, showroom semua demok kabeh. Ini saya beli gitu ya. Jual pasti untung. Dan ini dipahami oleh semua sahabat. Sehingga semua sahabat kalau punya uang mau beli barang titip kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau yang beli dagangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf nanti kita jual enggak pernah rugi, pasti untung. Tangannya ketempelan berkah. Berarti tangan yang ketempelan berkah sama tangan yang enggak ketempelan berkah itu bedanya tipis atau banyak? Banyak ya. Banyak atau sangat banyak? Sangat banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi konglomerat yang luar biasa di kalangan para sahabat karena tangannya dapat berkah. Bagaimana tangannya bisa dapat berkah? Karena ibunya adalah wanita yang pertama kali, Sayyidatuna Syafa radhiyallahu anha, wanita yang pertama kali menerima Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi. Jadi Nabi lahir keluar dari perut ibunya gitu ya, lahir itu enggak diterima siapapun. Yang nerima pertama kali, yang megang bersentuhan langsung, yang masih fresh Nabi Muhammad SAW ini dari alam sono di kandungan ibunya. Keluar, belum tersentuh siapapun, yang menyentuh adalah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menerima kelahiran. Berarti tangan ini beruntung atau enggak beruntung? Sangat beruntung ya, enggak ada duanya ini. Yang pertama kali menyentuh Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Allah balas. Karena tangannya diizinkan Allah pertama kali menyentuh Nabi Muhammad SAW, maka anaknya dijadikan tangannya berkah. Paham atau enggak paham nih? Paham. Minuman ini kalau tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya Nabi, disentuh Nabi dengan sunnahnya Nabi, enggak ada berkah. Begitu disentuh dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, satu aja, bismillahirrahmanirrahim, langsung minuman ini yang halal ya, jadi barokah. Jadi barokah itu apa? Masuk ke tubuh akan merubah sekujur tubuh kita jadi berkah. Jadi berkah itu bagaimana? Fungsinya mata, fungsinya telinga, fungsinya seluruh tubuh akan menjadi bermanfaat untuk manusia itu dan bermanfaat untuk orang lain. Akan nambah manfaatnya. Begitu dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Berubah. Hubungan suami istri. Nah, ini yang di bawah umur jangan mendengarkan. Ustadz Is masih di bawah umur. Hubungan suami istri. Disuruh baca apa? Minimal bismillah.
Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mana Mas Suroto yang mau nikah insya Allah? Mas Suroto itu nanti tanggal 2 November insya Allah menikah. Saya tanya udah hafal belum tuh doanya? Ya, harus dihafalkan. Kenapa? Sama-sama hubungan suami istri sah menurut agama. Sah menurut agama. Yang satu baca bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang satu enggak baca bismillah. Ya, walaupun dengan model seperti apapun dia enggak baca bismillah. Hasilnya yang baca bismillah setan menyingkir. Yang enggak baca bismillah Allah perintahkan setan silahkan kamu ikut bersama keduanya. Jadi yang ngeloni istrinya dan ngeloni suaminya itu bukan suami dan istri, ada setan suami dan setan istri ikut klon-klonan. Masya Allah. Sehingga anak, nah yang jadi karena hubungan itu kalau jadi anak berarti anak hasil hubungan suami istri plus setan. Maka seringkali anaknya gak nurut sama orang tuanya, nurutnya sama, jawaban toyo. Gak nurut sama orang tuanya, nurutnya sama siapa? Yang sing banter. Gak nurut sama orang tuanya, nurutnya sama setan. Karena anaknya ngomong ayo gitu. Karena anaknya berarti dia anak yang berbakti pada orang tuanya. Memang secara biologis orang tuanya bapak ibunya, tapi secara spiritual orang tuanya setan. Paham atau enggak paham ini? Berarti bedanya besar atau kecil? Nah yang membuat beda apa? Karena dalam hubungan itu ada Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi ada di situ. Maka jadi berkah anaknya. Enggak ada sunnah Nabi di situ, enggak jadi berkah anaknya. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam hidup ini bukan asal mau bangun musola. Tuh ada satu sahabat yang sudah enggak bisa ke masjid karena rumahnya terhalang hujan banjir, jalannya susah. Ya, udah tua renta. Akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW untuk sholat di rumah. Sahabat tadi buat musola di rumahnya, bukan bangun karena ya udah jadi rumah. Ada bagian rumah yang digunakan sebagai musola, artinya untuk sholatnya di situ. Sahabat tadi tidak merasa puas dengan punya musola. Kenapa? Ini musola aku yang buat, ini musola aku yang niatin, ini musola aku yang sholat. Berkahnya mana? Merasa ini belum ketempelan berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah masih ada, hidup Nabi SAW. Maka sahabat minta tolong, Kanjeng Nabi tolong rawuh ke rumah saya. Nabi pun memenuhi undangannya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Berangkat Kanjeng Nabi SAW ngajak sejumlah sahabat. Sampai di situ Rasul nanya, di bagian rumahmu yang mana kamu ingin aku sholat? Di bagian rumahmu yang mana kamu ingin aku sholat? Ditunjukkan di sini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sholat sunnah, sahabat jadi makmum di belakangnya. Dan itu waktu duha. Itu menjadi dalil jawaz bolehnya sholat duha berjamaah. Jawaz. Karena enggak sering Nabi melakukannya. Jadi izin boleh sholat duha berjamaah. Kita enggak bahas sholat duhanya. Tapi yang kita bahas, sahabat itu merasa sangat penting kehadiran Nabi Muhammad SAW di rumah beliau untuk memberkati musolanya. Dan Nabi merasa paham betul bahwasanya kehadiran beliau akan memberkati tempat itu. Maka datang gak nanya mana makanannya, tapi nanya mana tempat sholatnya. Selesai sholat, Nabi disuruh makan sama sahabat. Begitulah cara menghormati orang-orang yang punya kemuliaan, disuruh ibadah tapi ya disiapkan tempat untuk makan. Itu kehidupannya sahabat seperti itu. Nah sekarang kita bangun rumah, sudah mulai banyak orang yang tidak mikir barokah.
Dipikirkan konstruksinya, biar selamat, pondasinya, besinya, cakar ayamnya, semuanya dipikirkan. Tapi berkahnya enggak dipikirkan. Sehingga ketika mulai mau gali pondasi, enggak pingin biar pondasinya berkah itu caranya bagaimana. Jenengan percaya boleh, enggak percaya boleh. Ikut boleh, enggak ikut boleh. Tapi orang-orang dulu itu kalau bangun rumah, gali pondasi, itu datengin ke kiai, datengin ke para ulama, para habaib, bawa air mineral. Bawa air mineral. Setelah saya ngomong begini, jangan ada yang datang ke sini bawa air. Ya, karena saya enggak jualan air gitu. Ya kalau bawa air ya alhamdulillah, ya saya suruh naruh di musola silahkan pulang, kan lumayan nambah-nambahi air mineral. Bawa air, minta tolong Yai, Habib, Guru, tolong airnya didoain. Saya lagi gali pondasi, ini sebentar lagi mau cor pondasinya. Nanti insya Allah mau saya campurkan ke semennya. Menurut logikanya kontraktor manapun, apa manfaatnya? Apa fungsinya? Menurut logikanya orang-orang yang pakai logika. Tapi menurut seorang ahlus sunnah wal jamaah, yang lain saya enggak ngurus ya. Ini saya ngurus yang sama dengan saya, yang mau mendengar. Enggak mau ya enggak apa-apa. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, ini namanya cari barokah. Barokah enggak bisa dipikir. Karena enggak ada judulnya, ilmu mikir berkah. Berkah itu dilakoni, bukan dipikir. Enggak bisa, nanti saya kasih contoh. Minta doa. Kiainya ya paham, didoakan dengan doa yang dimiliki, entah dibacakan surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Setelah itu dibawa pulang, airnya dicampur sama air semen tadi itu, diaduk dengan mantap, insya Allah ngecor berkah, selamat semuanya. Ini yang dilakukan orang-orang terdahulu. Makanya kalau kita lihat bangunan-bangunan yang dikerjakan dengan pondasi barokah, masuk ke sana hati rasanya adem. Kenapa kok adem? Di pondasi-pondasinya ada doa-doanya para ulama. Di setiap lantainya ada doa-doanya para ulama. Nah yang begini nih sudah banyak ditinggalkan. Bahkan ada yang mungkin komentar, musyrik. Jaluk dongo kiai musyrik. Jaluk dongo habib musyrik. Jaluk dongo ustad musyrik gitu ya. Tapi kalau dia dimintain doa enggak musyrik. Ada yang nanya, dalilnya mana Habib? Saya insya Allah kurang lebih 1,5 bulan lagi lah insya Allah. Saya lagi susun ulang buku mana dalilnya. Karena udah mulai banyak yang nanya-nanya lagi mana dalilnya. Ya, jadi mau saya terbitkan ulang mana dalilnya episode 1 dan 2 dijadikan satu. Cuman satu judul, mana dalilnya. Insya Allah segera terbit kapan? Wallahu a'lam. Pokoknya segera, ya segera terbit. Insya Allah. Dalilnya sederhana. Sahabat itu kalau sakit dijenguk Kanjeng Nabi SAW, itu minta didoakan. Rasulullah minta berkah. Gak manggil dokter loh. Nah sudah ada dokter, nyari dokter. Ada dokter yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Dokter yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Ojo mbok kira Kanjeng Nabi gak ngerti ilmu pengobatan. Jangan kamu kira Kanjeng Nabi SAW gak paham ilmu kedokteran. Kanjeng Nabi itu sudah menembus 7 lapis langit, udah sampai Sidratul Muntaha. Jadi segala ilmu sudah di tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu sudah dibelah dadanya oleh malaikat. Jadi ya pahamnya luar biasa, ilmu kedokteran ini mudeng pol, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya seluruh hidup Nabi semuanya cara sehat yang terbukti dengan kemajuan zaman. Akhirnya para dokter geleng-geleng, subhanallah ternyata ajaran Nabi ini fungsinya ini, ternyata ajaran Nabi ini fungsinya ini, ternyata ajaran Nabi ini fungsinya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Semakin terkuak dengan majunya zaman dan nambahnya ilmunya para orang-orang yang punya ilmu. Kanjeng Nabi SAW ambil air,
wudhu. Nah sisanya wudhunya ini, air bekas wudhunya Kanjeng Nabi SAW, diciprat-cipratkan yang sakit. Yang udah enggak bangun 3 hari, tiba-tiba jegenggal tangi. Langsung bangun, seger. Kenapa? Barokah air bekas wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala suku kafir, non muslim, gak iman sama Allah, gak iman sama Rasulnya, kakinya gak bisa gerak, lumpuh. Sahabat komat kamit, diludahin, tuh jangan kamu praktekkan kepada kepala sukumu. Bisa diajar kamu, kurang ajar gitu kan ya. Tapi ini sahabatnya memang mumpuni, amil soleh, mengamalkan ilmunya soleh, gak maksiat, yakin sama kalamullah. Karena kalamullah itu obat untuk segala macam penyakit. Baik buat yang muslim maupun non muslim. Karena kalamullah ini kan milik semuanya. Tiupkan, langsung bangun, lumpuh, bangun. Luar biasa. Nah itu berkahnya kalamullah, berkahnya ngikuti sunnah Kanjeng Nabi SAW, berkahnya zikir wirid ada dalam diri setiap muslim. Apalagi orang yang soleh. Jangan kamu tinggalkan dalam kehidupanmu keberkahan. Makanya orang dulu gitu, bangun pondasi cari air. Begitu udah jadi bangunannya, jangan sampai bangunannya tidak didatangi Nabi Muhammad SAW. Wes mesti ngomong, Bib Novel mulai khurafat meneh. Didatangi Nabi Muhammad SAW, bagaimana Kanjeng Nabi bisa datang. Ini kan kalimat medeni nih, bagaimana Rasulullah bisa datang. Itu kalimat yang menakutkan luar biasa. Masa enggak pernah belajar Isra dan Mi'raj? Lah kalau ruhnya Anbiya wal Mursalin dari zaman Nabi Adam sampai akhirnya Anbiya wal Mursalin, Baginda Muhammad SAW, Nabi Isa yang udah ada di mana juga bisa datang, kumpul semua di Masjidil Aqsa, bisa kumpul, bisa jalan-jalan. Nah, masa ruhnya Kanjeng Nabi SAW enggak bisa keliling kemana beliau mau? Ya, yang jadi masalah jenengan ngundang enggak Kanjeng Nabi SAW? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli alaihi. Nah kalau kita ngucapkan salam, salawat gini kan, kira-kira butuh waktu enggak ini? Enggak. Mosok salawat kalah mbek WhatsApp. Kiro. Paham? Masa salawat kalah mbek WhatsApp? WhatsApp itu klik langsung tekan. Pakai yang namanya 5G belum ada, 4G agak-agak, betul kan ya? 5G tempat terbatas dan sangat terbatas. Lagi tahap uji coba. Dengan 4G, gak usah 4G, teluji. 3G ya, teluji. Dengan 3G itu klik, baru pencet, ting, tekan. Terus kamu nganggap sholawatmu butuh waktu, tekan Kanjeng Nabi gitu, SAW. Butuh waktu lama, lisanmu belum bersolawat, hatimu sudah tergerak, Nabi sudah menerima laporan SAW. Langsung. Nah makanya diajarin sama para kiai, para habaib, yang enggak percaya enggak usah ikut. Ya, ini ajaran saya hanya untuk yang percaya, gak percaya ojo, timbang mumet awakmu. Enggak usah, ini buat yang percaya-percaya saja. Makanya para kiai habaib itu dulu kalau ada orang pindah rumah, udah enggak aneh lagi, burdahan, dibaan, barzanjian, simtuduroran, betul. Kenapa? Biar yang pertama kali datang ke rumah saya, rohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perkara Kanjeng Nabinya enggak datang ke rumah saya sudah datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kan sholawatnya tadi loh, dung, udah dilaporkan. Berarti rumahnya udah dipantau oleh Nabi SAW.
di situ barokah akan datang. Gitu caranya para ulama, gitu caranya para kiai. Jadi hidup dalam berkah. Dan itulah kekayaan Indonesia yang susah ditandingi manapun. Kenapa? Umat Islam terbanyak di dunia, paling doyan sholawat. Indonesia tuh titik-titik sholawat. Ya walaupun ada yang kemudian sholawat, tapi caranya ngawur ya oknum-oknum itu ya, no. Sholawatan baik tiktokan kan yang geladrah gitu kan. Ada oknum namanya juga ya, tapi jangan disalahkan. Yo gak apa-apa lah sholawat ini. Yang gak betulnya mugo-mugo nanti suatu saat berubah, kan begitu ya. Jangan kemudian dipukul rata, sholawatan kok seperti itu. Jangan sholawatan, na'udzubillah min dzalik. Nah ini, kalau kita lihat di Indonesia ini dikit-dikit sholawat, dikit-dikit maulid, dikit-dikit barzanji, dikit-dikit simtuduror, dikit-dikit burdah. Kan begitu ya. Apalagi di pesantren, wajib apal, burdahan ya. Wajib apal, dihafalkan. Hasilnya apa? Barokahnya itu ada di mana-mana. Berkah sholawat, berkah maulid, berkah sholawat, berkah maulid. Saya masih ingat almarhum Habib Ja'far Al-Kaf. Ya Kudus. Nate Mireng. Ya kalau belum ya mudah-mudahan sekarang dengar namanya. Beliau almarhum itu. Itu pernah wasiat sama saya dulu. Mesti awal-awal saya dakwah. Wong Solo ki jaan sholawatan kabeh, simtuduroran. Ajak baca simtuduror Solo itu. Kalau semua udah simtuduror, aman negeri ini. Kurang lebih seperti itu. Adem, simtuduror. Makanya saya setiap Jumat Kliwon baca maulid simtuduror, kan begitu. Terus saya anjurkan setiap orang di rumahnya masing-masing, walaupun 1 orang, 2 orang, rumahmu bacakan maulid simtuduror. Ya, cara berpikirnya wali itu angel gitu. Mbok canda pakai matematikamu ndak iso. Angel. Ya seperti, mohon maaf, mau tahu cara berpikirnya wali, saya kasih contoh ya. Wali itu kan berjalan bukan mengedepankan logika, tapi mengedepankan wahyu. Wahyu itu kan ada 2, wahyu yang sifatnya wahyu, ada wahyu untuk wali namanya ilham. Seperti Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa disuruh ngintirkan Nabi Musa. Itu kan ya tidak masuk akal toh ya. Tidak logis. Pengen selamat dari Fir'aun kok tambah dimasukkan peti, dihanyutkan ke sungai. Itu kan tidak logis ya. Tapi nyatanya kan akhirnya Fir'aun yang tenggelam, Nabi Musa yang selamat. Betul ya. Awalnya yang dihanyutkan siapa? Nabi Musa. Endingnya yang ditenggelamkan siapa? Fir'aun. Mesti baru dengar tau kamu. Nah, betul kan? Yang model begini baru dengar kan? Podo. Saya juga baru dapat. Ya, betul kan rasanya anyar tuh? Iya, karena saya juga baru dapat. Nah, begitu pula kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Caranya Nabi Nuh waktu itu dianggap aneh atau enggak aneh? Di tengah padang Sahara buat kapal. Dan kapalnya enggak kecil, gede. Masuk akal enggak? Enggak. Karena Nabi berurusan dengan wahyu. Para wali berurusan dengan ilham. Enggak iso di logika. Logikanya gimana? Enggak bisa, ilham kok. Mau kamu pakai logika, enggak nyandak. Nah, ilhamnya wali-wali ini mengajak masyarakat baca maulid di rumah masing-masing. Baca maulid di rumah masing-masing. Adem, ayem, tentrem, berkah, aman. Jadi kalau di Indonesia ini setiap rumah semakin banyak maulid, Indonesia akan semakin makmur dan aman. Itu rahasia. Tapi setan itu mudeng. Mangsamu setan gak mudeng. Wah, setan itu super luar biasa. Wong dia bisa mencuri berita langit, walaupun cuma sepenggal, informasinya salah, tapi kan berhasil curi-curi dengar tuh setan. Setan ya mudeng. Kalau Indonesia bermaulid nanti Indonesia adem, ayem, tentrem, aman, makmur. Maulid.
Paham? Ya, setan buat tim anti maulid. Membuat you and I males baca maulid. Saya enggak ngomong orang lain, ojo fitnah-fitnah macam-macam, enggak. Saya ngomongkan diri kita sendiri ini loh ya. Di rumah ada Simtuduror, di rumah ada Burdah, di rumah ada Barzanji. Bacanya males. Diajak majelis maulidan, berat. Paling ngunung-ngunung kok ngaduk, kesel. Modelnya maulid ngunung-ngunung kok gak ilmiah. Nah, itu pekerjaannya mak-mak yang udah mau pensiun akhirat itu. Maulidan itu. Masa anak muda maulidan, gak ajib, gak srek gitu ya. Gak oke ini. Mulai setannya bisi. Kelasmu itu bukan kelas maulidan. Kelasmu diskusi ilmiah. Wah, beda. Buat kelas-kelas diskusi ilmiah yang banyak. Maulidan udah enggak zamannya lagi. Enggak eranya lagi. Ini termasuk tim setan itu. Yang digunakan sama setan untuk membuat masyarakat Indonesia enggan membaca maulid. Nah, kita jangan masuk tertangkap sama tim setan. Kita ikut timnya malaikat. Aja orang maulid. Ya, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh negara. Karena kita hidup bernegara. Hidup bernegara ya kita pakai aturannya negara. Ojo sak karepmu dhewe. Hidup bernegara ya ada aturannya, ya kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti aturan negara. Kan begitu. Negara mengatur aturan sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ikhwani rahimakumullah, buat maulid di rumah masing-masing. Biar semakin banyak maulid di Indonesia sehingga setiap tempat berkah. Nah, kalau udah tempatnya berkah semua kan ya enak. Adem. Nah, sekarang kok banyak tempat nggak adem, kenapa ya? Cek, bukan cekcok ya. Ya cekcok juga betul ya. Banyak itu rumah-rumah menimbulkan cekcok. Contoh, rumahmu pernah enggak kamu hatamkan Al-Quran? Kamarmu pernah enggak kamu hatamkan Al-Quran? Nah, kalau enggak pernah, yang hatam itu drama Korea, serial 1-20 hatam dalam semalam. Hadir enggak orangnya? Hadir, entah di alam mana, wallahu a'lam. Ya. Kemudian drama India, drama Jepang, drama Indonesia, kelihatannya sudah enggak ada drama di Indonesia ya. Yang ada kan sinetron ya, bukan drama ya, sinetron. Hatam cepet gitu. Tapi kalau Al-Quran, nunggu Ramadan, nanti hataman nanti Ramadan. Nanti Ramadan tahun depan. Terus begitu. Dari mana akan ada barokah di rumahnya? Sehingga rumah itu gak adem, panas. Kita di dalam tuh kemurungsung, gak tenang. Bawaannya tuh nanti kalau muncul ilham, bukan ilham ilahi, tapi ide syaitani. Sama-sama pikiran, tapi ide setan. Kan ya na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, saya mau kasih contoh. Bagaimana orang dulu itu sangat perhatian sama barokah. Yang saya tahu aja ya, enggak usah contoh yang jauh. Contoh yang saya tahu, contoh yang saya pahami, ya, contoh yang saya alami. Jenengan nate mireng Mbah Hasyim Asy'ari. Mireng napa paham? Enggak paham bangetan gitu ya. Ya Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kinten-kinten kira-kira Mbah Hasyim itu alim atau enggak alim? Alim pol, alamah itu. Sangat alim. Saya dengar saking pengen berkahnya ilmunya guru. Mbah Hasyim Asy'ari itu jauh-jauh dari Jombang ke Solo. Jombang Solo itu kan ya jauh ya, kalau naik dokar kan jauh. Naik mobil kecepatan 160 km per jam saja ya juga butuh waktu yang lama. Lewat tol itu ya lama. 80 km per jam ya juga lama. Tapi naik dokar jauh-jauh ke Solo, pergi ke Masjid Riyadh. Hanya pengen ketemu ayahnya Habib Anis, yaitu Habib Alwi. Pengen ketemu
cuman pengen ngomong, Habib, saya ini muridnya Pak D jenengan. Sementara Pak D-nya Habib Alwi, pamannya Habib Alwi, itu mufti Syafi'iyah di Mekah. Mbah Hasyim dulu berguru di sana, balik ke Indonesia kok dengar di Solo ada keponakan guru saya. Pengen berkahnya gurunya, ponaannya diparani. Coba ini, kok sampai capek-capek hanya pengen marani ketemu gitu ya. Nah sekarang ini ada fenomena menarik. Golongan males takziah, males ngelayat, tapi share berita duka di WhatsApp. Dibales berita duka itu dengan turut berbela sungkawa. Jadi yang ada kiriman gambar nangis, bela sungkawa, doa. Innalillah hasil copy paste. Al-Fatihah copy paste, bahkan baca juga tidak. Gak ada yang moro ngucapkan a'zamallahu ajrokum. Semoga Allah memberi kamu balasan pahala yang besar atas musibah ini. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah, ndak ono sing moro. Jadi yang moro cuman pesen WhatsApp. Betul ya? Masya Allah ini. Nah, terus mau berkah dari mana ini? Kalau silaturahim diganti silatu WhatsApp. Berkahnya dari mana? Guru, ya. Tidak pernah diparani, nyindir santri virtual. Ya ini poin buat santri yang ada di sini, santri virtual nih. Gurunya datang ke Jakarta, muridnya sama-sama tinggal di Jakarta. Santri yang di Jakarta gak marani gurunya, ya rugi. Kenapa? Karena akan kekurangan barokah. Gurunya ada di Malang, kok santri Malang gak merapat, rugi. Kenapa? Kehilangan barokah. Ada dalilnya ndak Bib? Oh tak kei dalil awakmu butuh dalil. Wah aku turah-turah dalil. Turah-turah, warak saya sama dalil. Itu dulu makanan saya sehari-hari. Sejak saya SMP. Itu saya hidupnya cari dalil. Jadi sekarang udah kulaan dalil. Siap ngedum dalil. Saking wakeh sing tak elek tuh dalil itu. Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ada di Masjidil Aqsa, saya mau nanya, nah itu semua merapat ke Masjidil Aqsa atau tinggal di alam ruhnya masing-masing? Semua merapat ke Masjidil Aqsa. Begitu Kanjeng Nabi SAW itu berada di langit yang pertama, semua penghuni langit yang pertama merapat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul ada di langit yang kedua, semua penghuni langit kedua merapat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pengen apa? Pengen barokahnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini orang tuamu ada di kotamu, moro kok gak gelem. Lah mau dapat berkah dari mana? Digantikan video call. Hello mam, how are you? Masya Allah, video call. Boe lagi, emaknya ini, maminya satu kota ke mall sanggup, ya jaraknya lebih jauh, marani ibunya nggak sanggup, marani bapaknya nggak sanggup. Nah, berkahnya di mana? Jadi kehilangan barokah nih, barokah hilang. Makanya solusi untuk semua masalah hidup Anda dan saya yang nggak punya masalah, nah, awakmu gak roh aku. Kalau saya itu nggak mau punya masalah, karena buat saya hidup itu nggak ada masalah. Ya, yang ada adalah cukup kita menjalani solusi ilahi, selesai. Menjalani solusi ilahi, sholat itu menjalani solusi ilahi, puasa itu menjalani solusi ilahi, zikir itu menjalani solusi ilahi, sodakoh itu jalani solusi ilahi, nyenengno hati orang jalani solusi ilahi. Jalankan saja solusi ilahi. Kalau ada solusi berarti tidak ada masalah. Lah sementara kamu sibuk mikir masalah, nggak mau jalani solusi. Seperti yang kemarin saya sampaikan tuh di pengajian mana, saya agak lupa. Orang sekarang itu dikasih wirid, kamu baca sholawat, ya, nariyah 4.444 kali, ditawar, nggak bisa kurang Bib. Ada ndak yang lebih ringan? Ada, munjiah 1000 kali. Begitu dengar munjiahnya, ada yang lebih pendek enggak Bib?
Masya Allah. Setelah itu bisa nggak diangsur? Saking seringnya kredit itu, ya, terlampau sering kredit itu sampai sholawat mau dikredit juga itu kan. Luar biasa, sholawat dikredit. Ya. Surat Yasin ya mau diangsur. Ajarannya Kiai baca 41 kali, bisa nggak Bib diangsur 41 hari? Oh bisa. Sholawatnya diangsur, bisa. Nanti hajatnya juga diangsur. Pengen dapat mobil, dapat kuncinya dulu, ya diangsur gitu ya. Bib saya udah sholawat kok belum dapat. Udah. Nah itu kemarin kamu dapat kunci itu kan angsuran itu ya. Angsuran hajat. Nah karena kamu diangsur ya dapatnya diangsur. Kalau orang dulu enggak. Semangat betul, sholawatnya semangat, zikirnya semangat, semuanya semangat. Cari barokah. Kalau kita pengen, ini salah satu wasiatnya Habib Ja'far Al-Kaf, tebarkan. Bukan lagi sebarkan, tebarkan. Maulid Simtud Duror, dimanapun kamu berada. Kalau wilayahmu wilayah Barzanji, tebarkan Maulid Barzanji, dimanapun kamu berada. Kalau wilayahmu biasa baca burdah, tebarkan burdah, dimanapun kamu berada. Jadi di situ familiarnya apa? Kalau udah familiarnya burdah, ya burdah. Familiarnya Simtud Duror, ya Simtud Duror. Ojo mbok gawe sing liyo-liyo, nanti bingung masyarakatnya. Nah yang itu saya enggak biasa. Tambah dikira aliran aneh itu nanti. Ya dikira aliran aneh itu. Jelas semuanya? Intinya itu loh, rumahmu, tempatmu itu, kamu pikirkan berkahnya enggak gitu loh. Kalau dipikirkan berkahnya, ya niato duduk khatam Quran di situ. Pikirkan berkahnya, ya niato baca maulid di situ. Pikirkan berkahnya, ya niat zikir yang banyak di situ. Nanti di situ ada barokah. Dan carilah orang soleh yang bisa berkunjung ke rumahmu. Di kampung ada guru ngaji yang soleh, diundang toh, yai ya, sarapan di rumah saya. Kasih sarapan yang enak, ojo mbok irit-irit. Wah, kelihatannya Yai giginya sudah, Yai Habib ini, apalagi Habib Novel, giginya udah gak kuat daging. Udah jangan dikasih kambing. Habib Novel sukanya pepaya murah, tuh kok no kates we. Al petutu wal bakhilu gitu ya. Walaupun Habibnya sukanya kates, kamu nyugui yang banyak. Kan nanti kalau gak dimakan kan tetap balik ke kamu, berkahnya buat kamu. Begitu loh caranya orang dulu. Indahnya luar biasa. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Krisis yang sedang melanda bangsa ini dalam berbagai sektor, baik ekonomi, politik, dan keamanan, utamanya dalam moral, membuat kita semakin prihatin. Hidup menjadi sangat mencekam, ancaman kerusuhan dan demonstrasi yang cenderung mengarah kepada anarkisme yang muncul di mana-mana. Kondisi yang seperti itu dikarenakan kita sudah mulai menjauh dari ajaran agama. Kita mulai meninggalkan ajaran para salafus soleh, menjauh dari ulama. Inilah penyebab utama keberkahan dalam hidup, baik pribadi atau keluarga atau berbangsa, mulai diangkat oleh Allah Ta'ala. Lantas, adakah solusinya? Nah, menurut para ulama, dengan kita rajin berzikir dan bersolawat, keberkahan itu akan turun dan kita bisa lepas dari krisis multidimensi yang sedang melanda bangsa ini. Jadi ingatlah bahwa keberkahan akan turun kepada suatu kaum ketika kaum tersebut tetap berada dalam ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW, menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran para salafus soleh, penerus Rasulullah SAW, serta semoga kita diberi panjang umur dalam taat kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.